dalam penghujung tahun, sebentar tinggal menghitung waktu, ya tinggal beberapa jam, beberapa detik kita akan meninggalkan tahun 2022 dan kita akan masuk di tahun 2023. Luar biasa sekali, saudara. Ya, oleh sebab itu ini adalah ibadah yang spesial buat kita, satu momen yang spesial dalam hidup kita. Kita datang mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. 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 Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Kabar baik. Yes. Amin. Puji Tuhan. Ya, saya dengar, saya lihat dan dapat banyak teman-teman kita yang libur, ya, tidak salah, ya. Banyak yang mempergunakan hari-hari tanggal 31 ini jalan dan segala macam, apalagi selesai pandemi COVID-19 gitu ya, giliran sekarang semua pada keluar. Ini tidak masalah, tidak salah. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, yang salah adalah ketika kita tidak datang untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, tidak salah. Tapi saudara, saya mau pastikan bahwa ketika kita tahu, kita mengerti akan arti daripada hidup kita, perjalanan hidup kita, maka bukan jalan-jalan yang utama dalam hidup kita, tapi saya mau datang kepada Tuhan. Itulah yang paling utama. Ya, maka saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ada banyak orang berkata, kenapa hidup saya begini, kenapa hidup, ada orang yang mungkin bagaimana hidupnya dan segala macam. Saudaraku yang terkasih, jangan. Mungkin kita sekarang bisa senang, tapi kita nggak tahu bagaimana ke depan. Oleh sebab itu, karena tidak ada satu orang pun yang mengerti hal apa yang akan terjadi ke depan, maka kita itu harus datang kepada Tuhan. Jangan kita berpikir bahwa kita seolah-olah sudah tahu apa yang akan terjadi, sudah tahu yang akan terjadi, bahkan kita hidup terus bahagia, kita terus menyenang, kita terus senang. Saudara yang terkasih, belum tentu. Ya, tapi yang ini yang mau kita pastikan dalam hidup kita, bahwa apa? Di penghujung tahun ini, ya, saya mau datang kepada Tuhan. Saya mau datang dan bersyukur kepada Tuhan. Ini adalah satu hal yang spesial bagi kita. Kenapa spesial? Saudara, coba saudara bayangkan, ada begitu banyak orang yang mungkin di tahun 2022 ini, ya, mengalami, bahkan mungkin tidak sampai pada saat malam hari, ya. Tetapi saudara yang terkasih, kita ini bersyukur kepada Tuhan masih diberikan kesempatan. Amin. Bersyukur kepada Tuhan kita masih diberi hidup, ya. Oleh sebab itu ketika kita diberi hidup, maka orang yang hidup itu tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, inilah yang harus kita pikirkan dalam kehidupan kita. Karena hidup kita bukan karena kekuatan kita, bukan karena hebatnya kita, bukan karena uang kita banyak, enggak. Saudara, kalau uang banyak, kalau kita punya uang banyak, tapi Tuhan bilang hari ini kau mati, bagaimana hidup kita? Untuk siapa uang kita? Ya. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, datang kepada Tuhan itu bukan karena kita senang, bukan, atau bukan karena kita juga sengsara, tidak. Tapi apapun keadaan kita harus selalu datang kepada Tuhan. Amin. Saudara, ini luar biasa. Ini kita tegang semua jadinya. Coba lihat kiri kanan, ada senyum. Gaya kita mau tahun baru. Coba senyum dulu. Kita banyak kesaksian karena gini, Pak Gembala prolognya apa, pembuka firman Tuhan sudah mengerikan, gitu ya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita buka di dalam Roma. Ya, hari kita buka dalam Roma pasal 8 ayat 28. Sudah dapat semua? Bisa dibuka di atas? Kalau ada yang tidak bawa bisa lihat di atas, ya. Sudah dapat? Oke. Kita sama-sama baca 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Saudara, ini yang saya mau katakan bagi kita, ya. Hari ini adalah hari terakhir, ya. Hari ini adalah hari terakhir di mana kita menginjakkan kaki di tahun 2022. Oh, Pak Pendeta, dari tahun ke tahun hidup saya tidak pernah berubah, ya. Tahun berganti tahun, ya. Hidup saya tidak pernah berubah. Itu bukan karena kesalahan Tuhan, tapi karena salah kita sendiri, ya. Tapi saudaraku, saya mau sampaikan hari ini begini. Hari ini adalah hari yang terakhir, ya, di mana kita menginjakkan kaki. Saudara, ada banyak. Itu yang kemarin saya sampaikan baik kita di dalam doa. Karena doa kemarin juga adalah doa terakhir di tahun 2022. Ya, mungkin ada kenangan banyak kenangan yang baik, banyak berkat yang kita terima. Tetapi tidak sedikit juga kesedihan, kepiluan hati, ya, tidak sedikit juga kesulitan yang kita alami. Oleh sebab itu saudara, hari ini satu hal yang harus kita tahu bahwa ketika kita masih ada sampai hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Ya, meskipun kita hidup mungkin mengalami sulit, tapi kita tidak sampai, ya, kita tidak sampai hilang di hadapan Tuhan. Ya, buktinya kita masih hidup sampai saat ini. Itu adalah kebaikan Tuhan. Amin. Ya, banyak kesaksian tadi, banyak di tahun 2022 ini. Kenapa ini harus terjadi? Ya, apalagi tadi, ya, sama Bibi bilang tadi, ya, dipindahin, wah, bos galak dan segala macam. Sesuatu hal yang kita tidak mau. Ada banyak hal yang mungkin kita diperhadapkan kepada situasi dan kondisi yang sebenarnya kita nggak mau, kita nggak suka, tapi kita harus lalui. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita menjadi saksi. Amin. Sehingga ketika kita bisa melalui itu, kita bisa menyaksikan kepada banyak orang bahwa, wah, saya pernah alami hal itu, tapi bersama Tuhan akhirnya saya bisa. Amin. Itulah sebabnya saudara, ya, kita perlu ingat bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini adalah memberikan kita sukacita dan pengharapan. Ia memberikan kita sukacita itu, ya, ia memberikan kita suatu harapan yang pasti. Ya, Yesus datang ke dalam dunia ini memberikan kita satu pengharapan yang pasti, bukan pengharapan palsu. Ya, kalau manusia sering PHP, betul? Tapi kalau Tuhan itu PHA, ya, pengharapan asli. Ya, terbukti saudara, ya, Tuhan kasih kita Yesus Kristus untuk memberikan kita sukacita dan pengharapan. Itulah sebabnya saudara, kenapa kalau kita bertanya kenapa Tuhan mau? Kenapa Tuhan mau kasih kita Yesus Kristus itu lahir dalam dunia ini? Saudara, karena Tuhan mau kita ini menjadi orang yang selalu memiliki sukacita. Ya, saudara, kita harus menjadi orang yang memiliki sukacita. Allah mau kita punya sukacita. Saudara yang terkasih, orang yang bersukacita itu adalah orang yang selalu bersemangat. Makanya saya selalu katakan, saudara, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa kabar baik. Kenapa? Kita harus tetap bersemangat. Bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun situasi, bagaimanapun sulitnya hidup ini, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saya mau katakan, ya, kita harus tetap semangat. Kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Itulah sebabnya Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memberikan kita sukacita. Karena Dia gak mau kita bersedih. Tuhan gak mau. Tuhan gak mau kita memiliki perasaan yang lemah, tapi Dia mau kita punya sukacita. Amin. Dia mau kita punya semangat. Nah, saudaraku yang terkasih, inilah hal yang kita akan kita akan hadapi, kita akan hidupi di tahun 2023. Ya,
Saya mau katakan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2023. Siapa yang sudah tahu apa yang akan terjadi tahun 2023? Ada? Ada yang sudah tahu? Ada? Ya? Siapa yang sudah tahu apa yang akan terjadi di tahun 2023? Ya? Nggak ada, saudara. Semuanya hanya prediksi. Betul? Semuanya hanya prediksi, dan itu adalah, kalau boleh dibilang, itu adalah suatu penafsiran manusia saja. Belum tentu benar. Bisa benar, bisa tidak. Tidak ada kepastian. Ya. Oleh sebab itu kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tetapi saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ingatkan kita bahwa apapun itu pastinya Allah turut bekerja. Oleh sebab itu kita harus punya semangat. Ya, orang yang bersemangat adalah orang yang hatinya dipenuhi oleh firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, orang yang di luar Tuhan punya sukacita, punya, tetapi ya, saudara, sukacitanya itu hanya karena apa? Dia karena punya uang, dia sukacita. Ya, dia karena lagi bahagia, dia sukacita. Itu orang di luar Tuhan. Tapi orang yang di dalam Tuhan, ada uang, tidak ada uang, ada makan, tidak ada makan, dia tetap sukacita. Amin. Betul, kami buktikan kok. Ya, tahun 2022 dia tahun yang luar biasa bagi kami juga secara pribadi. Sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kami mungkin boleh protes sama Tuhan. Kenapa Tuhan tidak kasih makan kita hari ini? Contohnya seperti begitu. Tapi puji Tuhan tidak sampai hal seperti itu terjadi. Meskipun kami hampir mengalami hal itu. Tapi kami tidak protes sama Tuhan. Kenapa hidup ini seperti itu? Tidak. Ya, ketika kami gak punya uang, ketika kami gak ada makanan, kami apa yang kami kerjakan? Kami nyanyi. Kami suka cita di rumah, tertawa, happy. Ya, tetangga bilang, itu orang kenapa? Kami senang, kami suka cita. Kenapa? Ini kita mau praktekkan firman Tuhan. Kapan lagi kita mau praktek firman Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kenapa? Karena Tuhan mau supaya kita ini punya sukacita. Itulah katakan bahwa saudaraku yang terkasih, orang yang bersemangat adalah orang yang hatinya dan pikirannya dipenuhi oleh firman Tuhan. Ya, dia bersukacita itu. Ya, lagi mencari sukacitanya penuh. Ya. Amin. Amin. Ya. Orang yang dipenuhi, orang yang bersukacita, orang yang penuh semangat itu selalu optimis. Ya. Selalu optimis, selalu berpikir positif karena menyadari bahwa apa? Rencana Tuhan ya adalah yang terbaik. Oh, setiap ketika kita masuk di dalam kehidupan yang sulit, di dalam kesulitan dalam hidup ini, percayalah, ya, kita harus melihat dari sisi positif, karena Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan. Ya, itulah sebabnya firman Tuhan tadi berkata bahwa Allah turut bekerja, ya, untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Jadi saudaraku yang terkasih, ibadah kita yang spesial malam hari ini ada satu tema sukacita dan pengharapan. Ya, ada hal yang saya pelajari. Kita sebentar saja. Saya saudaraku yang terkasih, semangat kita tidak boleh dipengaruhi oleh keadaan apapun. Itu dicatat. Ya. Bagaimanapun keadaan kita, seberat apapun masalah kita, sehebat apapun kesulitan kita, Allah mau kita tetap semangat. Allah mau kita tetap semangat, kita tetap bersukacita. Itu kehendak Tuhan. Itulah sebabnya Dia datang ketika para malaikat, ketika para gembala sedang tertidur, mereka dalam keadaan tidak baik. Ya, tidak ada sukacita bagi gembala itu. Tetapi mereka ketika mereka melihat Yesus, tersampaikan kabar itu bagi mereka.
mereka pulang dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, saya lihat begini, siapapun yang bertemu Yesus, di dalam Alkitab diajar bahwa siapapun yang bertemu dengan Yesus tidak akan pulang dengan sia-sia. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, siapapun yang bertemu dengan Yesus, siapapun yang berhadapan dengan Yesus tidak akan pernah pulang dengan sia-sia. Baik dia orang sakit, baik dia orang lumpuh, baik dia orang buta, baik dia orang orang mati sekalipun. Ketika dia berhadapan dengan Yesus, mereka pulang dengan sukacita. Oleh sebab itu, ketika kita datang malam hari ini, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, pastikan kita bertemu Yesus. Malam hari ini Tuhan, aku mau menghabiskan malam ini bersama dengan Tuhan. Malam ini aku mau menghabiskan waktuku berdoa kepada Tuhan. Bukan berarti kita tak boleh dengan saudara, tidak. Tapi saudaraku yang terkasih, saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, saya hampir bilang sama Tuhan, mungkin gak ada orang karena semua pergi liburan. Ya, saya sampai bilang kalau begitu kita susun bangku, kita khotbah aja di depan bangku. Ya kan? Kalau tidak ada orang, kita khotbah itu bangku supaya bangku itu bisa melompat. Ya. Karena firman Tuhan bilang juga, saudaraku yang terkasih, kalau nggak ada manusia, batu-batu itu pun sanggup untuk memuji Tuhan. Itu firman Tuhan bilang. Oleh sebab itu saudara bersyukur kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Ya. Kenapa? Sebenarnya Tuhan juga gak perlu aman sama kita. Kenapa? Pohon bisa memuji Tuhan, batu pun bisa memuji Tuhan kalau Tuhan mau. Oleh sebab itu kita ini sebagai manusia ini gak usah jual mahal sama Tuhan. Banyak orang jual mahal, oh Tuhan yang perlu saya. Ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, gak pernah Tuhan butuh kita. Kita yang butuh Tuhan. Ya, saking kita butuh Tuhan, kita cari Tuhan. Ya, banyak orang mencari Tuhan, tapi karena Tuhan tahu bahwa ketika kita mencari Tuhan yang salah, maka Dia datang kepada kita. Kenapa, saudara? Banyak orang cari Tuhan begini, banyak orang mencari Tuhan. Ya, tidak ada satu orang pun. Ketika mereka hidup dalam kesesakan, banyak orang cari Tuhan, betul. Ya, tapi cara mereka untuk mencari Tuhan itu berbeda-beda. Ada ketika mereka melihat pohon lalu kemudian ini Tuhan, lalu mereka menyembah pohon. Ketika mereka melihat batu yang besar, oh ini Tuhan, ada Tuhan di sini, lalu mereka menyembah batu. Pada dasarnya manusia mencari Tuhan karena dia butuh. Saudara, manusia itu butuh Tuhan, sementara Tuhan diam saja. Dia mau lihat bagaimana manusia itu, tapi sampai kapan manusia ini mencari Tuhan, tidak akan pernah bisa temukan Tuhan. Itulah sebabnya Dia ambil inisiatif. Allah itu sendiri turun untuk berjumpa dengan manusia. Karena Dia bilang, ya jangan cari Tuhan yang salah lagi lah, ya. Tapi ini loh, saya ini loh, inilah yang disembah. Allah itu Yesus itu. Itulah betapa kasihnya buat kita. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, ini yang Tuhan inginkan bagi kita. Ya. Sebentar kita akan memasuki, ya, tahun yang baru. Tahun di mana kita penuh dengan tanda tanya. Ya. Mungkin besok kita tahu, oh besok pasti akan ada ibadah, tapi sebenarnya apa yang terjadi? Kita pun tidak tahu besok. Malam hari ini kita bersyukur saja sama Tuhan. Ya. Oleh sebab itu mari kita berserah kepada Tuhan. Ya. Kita berserah kepada Tuhan, ya. Karena saya berkata, saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, ya, ketika saya berdoa, saya bergumul sama Tuhan. Bagaimana kami di tahun 2023 jemaat di GP Kabar Baik ini Tuhan membawa kami. Ya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tahun 2023 adalah tahun di mana kita harus lebih banyak berserah kepada Tuhan. Amin. Tahun 2023 ini adalah tahun
di mana penyerahan diri yang ekstra kepada Tuhan. Ya, yang mungkin kita biasa main-main, jangan main-main lagi. Ya, kemarin saya bilang, ya, saudara, mungkin kita bolong-bolong, ya, pelayanan kita bolong, ibadah kita bolong-bolong. Saudara yang terkasih, tahun 2023 jangan ada yang bolong-bolong. Kenapa? Karena tahun 2023 saudara adalah tahun yang luar biasa. Ya, luar biasa berkatnya, tapi luar biasa juga, ya, godaan. Ya, saudara yang terkasih, ketika kita memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan, ya, kita akan memiliki suatu kehidupan yang intim dengan Tuhan. Dan kehidupan yang intim ini saudara dimulai dari berdoa. Itulah sebabnya tahun 2023 adalah tahun tetap berdoa. Tema kita di tahun 2023 sepanjang tahun nantinya adalah tetap berdoa dan tetap optimis. Ya, tema tahun kita tahun 2023 tetap berdoa dan tetap optimis. Artinya saudara, kita harus tetap menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya apa? Sukacita kita tidak akan hilang. Sebab bahaya kalau orang sudah kehilangan sukacita. Saudaraku yang terkasih, wow, kalau di Nias itu ada dia istilah bahasanya di Nias itu, pepatahnya apa? Biar diberdirikan karung yang nggak ada isi, pasti jatuh. Bisa berdiri nggak kalau nggak ada isinya? Karung goni biasanya, goni itu ya, tahu kan? Berdiriin, kalau nggak ada isi nggak akan berdiri. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau bagaimanapun kita ini bagaimanapun kita ini ditolong, bagaimanapun kita ini datang kepada Tuhan, kalau kita nggak punya keintiman dengan Tuhan, kalau kita kehilangan sukacita, saudara, hidup kita nggak akan bisa pulih. Ya, makanya jangan hilangkan sukacita. Ada beberapa hal, saudara. Ya, pertanyaannya mengapa sukacita itu sangat penting. Satu hal yang saya pelajari, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Amsal banyak mengajarkan kita. Pertama, saudara, ya, kenapa sukacita itu sangat penting? Ternyata, saudaraku yang terkasih, sukacita itu menghindarkan kita dari kekhawatiran. Ya, orang yang bersukacita itu tidak khawatir. Dia berkata begini dalam Amsal 15 ayat 13. Dia berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Ya, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Coba, hati yang gembira membuat wajah berseri-seri. Coba lihat, ada. Oh, kalau si seri jangan dilihat seri. Memang dia sudah berseri-seri, ya. Ya, wajahnya memang sudah seri. Coba lihat saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya, itu tandanya hatinya gembira, maka wajahnya berseri-seri. Coba lihat kiri kanan. Ya. Kogocos, saya lihat Kogocos senyumnya berseri-seri. Ya, luar biasa sekali. Ya, ada nggak di antara kita? Coba, Kayla, saya lihat senyumnya dulu. Coba senyum dulu. Ah, itu dia berseri-seri. mau dipotong. Ya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan katakan begini, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika ternyata obat awet muda itu gampang sekali, ya saudara, obat awet muda itu supaya wajah ini tidak terlalu keriput, gitu ya. Meskipun umurnya sudah 90 tahun, tapi nggak keriput. Kenapa? Karena di operasi plastik. Enggak, saudara, bukan. Tapi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ini wajah, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Ya, saudaraku yang terkasih, ternyata sukacita itu, saudara, tidak hanya
ya menghindarkan kita dari kekhawatiran. Orang yang khawatir itu kan, orang yang khawatir itu nggak bisa sukacita, benar ya? Orang yang khawatir itu selalu hidup dalam ketakutan, selalu hidup dalam tekanan, khawatir apa, bagaimana. Ya, saudaraku yang terkasih, pada akhirnya apa? Ya, nggak bisa bebas. Ya, dia katakan banyak hal di dalam dunia ini, saudara, yang membuat kita bisa merasakan kepedihan hati. Mungkin itu situasi kita, lingkungan kita bisa membuat kita pedih. Banyak hal yang terjadi dalam dunia ini yang membuat kita nggak bisa tersenyum. Ya, nggak bisa tersenyum. Kita merasa sendiri, merasa pahit, kepahitan. Ya, hidup udah pahit tambah kepahitan. Wah, lebih pahit dari empedu. Pernah rasain empedu? Pernah tidak? Ya, tapi pernah makan empedu. Wah, itu kan dulu ini sekolah potong babi. Kalau empedunya sudah pecah, itu isinya pasti pahit semua. Makanya waktu itu kalau potong babi itu supaya empedunya jangan sampai pecah ya. Kenapa? Pasti 2 kali dimasak juga masih tetap terasa pahit. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau sedemikian pahitnya empedu, ya, kepahitan yang kita miliki lebih pahit lagi dari situ, bagaimana rasanya kita? Ya, akhirnya apa? Kita jadi keriput. Ya, kita jadi apa? Kita jadi lemah. Tapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, saya mau katakan, tetapi ketika kita ingat firman tadi yang berkata bahwa ketika kita ingat saat kita mengenal akan kasih Tuhan, bahwa ternyata Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudaraku yang terkasih, ketika kita mengenal kasih Tuhan yang besar atas kita, maka saudara, hati kita akan bergembira. Makanya kita harus bergembira. Ya, kalau kesaksian tadi saya sempat kutip tadi, mungkin keadaan itu membuat sedih. Oh kenapa begitu? Ya, Pak Iqbal kesaksiannya, oh kenapa tahun 2022 ini tambah cucu lagi, kan gitu. Ya, kenapa. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tapi ketika kita memiliki pandangan yang positif, bahwa ternyata ada tujuan Tuhan di dalam, bahwa ternyata kasih Tuhan luar biasa di dalam, maka saudara, wajah kita akan kembali berseri, hati kita akan bergembira. Dan kalau kita bergembira saudara, itu menimbulkan satu kekuatan yang baru. Amin. Yang kedua, kenapa sukacita itu sangat penting? Yang kedua adalah sukacita menghindarkan kita dari kekecewaan. Ya, saudara tahu tidak? Ya, banyak orang yang sukacita kan, nggak kenal mau dihina, mau apa, mau bagaimanapun dia tetap suka, dia tetap sukacita. Ya, sama lah seperti Pak Gembala ini kan, gitu. Ya, mau diomongin di belakang, di depan, di samping, kiri kanan, muka belakang diomongin, gitu. Tetap sukacita. Ya, asal biar aja orang ngomongin, ya. Kalau yang baik kena ke kita, kalau yang nggak baik balik ke dia, kan gitu kan? Kan? Makanya jangan suka. Ini saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Tadi siapa yang kesaksian, dia bilang biarin aja kalau dia marah-marah. Oh apa? Kalau dia marah ke saya berarti dia marah sama Tuhan. Oh iya, Mama Ika tadi ya. Mama Pipi tadi ngomong seperti itu. Saudara, kita harus punya keyakinan seperti itu. Ya, kalau dia marah berarti kalau dia ngomelin kita berarti dia sedang ngomel sama Tuhan. Kita ciptaan Tuhan bukan? Kita ciptaan Tuhan bukan? Tuhan ada di mana? Tuhan Yesus ada di mana? Di hati. Saudara, ketika Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, berkuasa dalam hidup kita, maka Bapak Ibu Saudara percaya siapapun, ya, apalagi kalau Tuhan Yesus sedang bergelora di dalam hidup kita. Tapi kalau Tuhan Yesus itu, kalau Roh Kudus itu redup, saudara, maka
kita juga jangan berpikir bahwa oh dia marah sama Tuhan. Enggak, dia marah sama kita. Karena Roh Kudus sedang itu perlu kita hakimi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, sukacita menghindarkan kita dari kekecewaan. Dia berkata begini di dalam Amsal 17. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, banyak kesakitan diderita, saudara. Betul? Banyak penderitaan yang mungkin kita derita. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dikelilingi dengan kasih setia. Kasih setia. Ya, Pemazmur bilang, oh setiap hari musuhku mengelilingi aku. Tapi kasih setia Tuhan tetap. Jadi saudaraku yang terkasih, kita nggak pernah kecewa, kita nggak usah lah. Kita nggak usah kecewa. Ketika kita bantu seseorang lalu kemudian orang lain tidak mau, orang itu tidak mau bantu kita kembali, jangan kecewa. Nggak usah kecewa. Kenapa, saudara? Kalau kita kecewa berarti kita nuntut balik. Tapi kalau kita nggak kecewa, saudara yang terkasih, yang dia kecewakan itu tuh, ya, itu saja. Ya, maka itu perjalanan kita di tahun 2022 ini ketika kita renungkan, ada banyak hal yang membuat kita kecewa. Tapi malam hari ini Tuhan mau sampaikan bagi kita, ya, tetaplah suka, supaya apa? Supaya kejadian di tahun 2022 tidak terulang di tahun 2023. Siapa yang mau mengulang kejadian di tahun 2022? Ada nggak? Hah? Oh Tuhan, saya berdoa dalam nama Yesus 2022 itu biarlah terjadi di 2023. Ada yang mau? Ada yang mau hal itu terulang? Pak Iqbal setuju kalau itu terulang nggak? Saudara yang terkasih, oleh sebab itu tidak ada yang lupa, ya, nggak akan ada. Tapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, itulah sebabnya Mazmur berkata bersorak-sorai, ya, di dalam Tuhan, dan bersorak-sorai hai orang benar, bersukacitalah di dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Apapun keadaan kita, ternyata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena tadi yang mengatakan, maka kita perlu koreksi kalau kita sakit. Wah, saudara kita, oke, mungkin karena kita makan udah sakit gitu juga ya. Kita perlu koreksi. Tapi sebenarnya juga karena kekecewaan kita, karena akhirnya kekhawatiran kita terjadi, akhirnya kita bisa sakit. Ya, jadi sakit itu tidak hanya disebabkan karena makanan, ya, tapi sakit itu juga dikarenakan karena kita sendiri, karena pikiran-pikiran kita. Ya, saudara yang terkasih, ya. Oleh sebab itu kita harus jaga, tidak hanya jaga makanan, tapi jaga pikiran. Puji Tuhan, ya. Kalau kami sampai sedetik ini, kami tetap jaga makanan kami. Bahwa makanan itu harus matang. Jadi kalau sudah matang apapun itu harus dimakan. Ya kan? Ya, kita harus jaga makanan, betul kan? Ya, kita harus jaga makanan. Tapi bagaimana polanya itu terserah yang mengkonsumsi. Jadi selama makanan itu sudah matang, ayo kita makan. Ya, ya. Istri saya kalau lihat seperti itu sudah, ya, jangan-jangan nanti bajunya mengecil lagi. Jangan, ya, cukup segini saja. Ya, si Tuhan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya bingung, saya takut kemarin pakai baju ini. Tadi saya mau pakai, saya bilang jangan. Ini kan kalau kita malam ini kesaksian jadi pakai, luar biasa sekali. Ya, terima kasih kepada hamba-hambanya yang sudah berjerih lelah, ya. Jadi kalau kata Bu Amel kemarin, Pak Gembala setiap ibadah, oh itu bukan karena saya beli, bukan. Kalau saya beli, saya lebih senang bilang begini, jangan beli, mending kasih duit sama saya, kan. Tapi tidak, orang bilang lebih bagus kalau beli,
kita senang kalau Bapak itu pakai daripada kasih duit nggak kelihatan. Betul? Ya, saya bersyukur saudara. Ya, jadi banyak-banyak lah beli buat saya. Nah, saudaraku yang terkasih, hal yang terakhir, hal yang ketiga, kenapa sukacita itu sangat penting? Ya, pertama tadi apa? Kenapa sukacita sangat penting? Karena apa? Karena sukacita menghindarkan kita dari apa? Itu pertama. Ya, sukacita itu menghilangkan kita dari kekhawatiran. Ya, jadi kita nggak perlu khawatir dalam hidup ini. Saudara, ada makan nggak ada makan, ya. Kalau di Nias itu, ya, dikatakan begini, hesi manga bulu, hesi manga bulu, baik si manga pakai, padahal bagus. Artinya begini, baik dia yang makan nasi maupun dia yang makan singkong, toh kenyangnya sama. Ya, baik dia yang makan nasi maupun dia yang minum air, kenyangnya salah, gembung kalau air mah. Ya, beda. Tapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, itu kita nggak perlu khawatir. Jadi sukacita membuat kita tidak khawatir, menghindarkan kita dari kekhawatiran. Yang kedua adalah sukacita menghindarkan kita dari kekecewaan. Dan yang terakhir saudara, sukacita pasti membawa kita kepada kemenangan. Nah ini yang ketiga, ini banyak orang suka. Ya, pasti membawa orang yang firman Tuhan berkata begini di dalam Amsal 18. Jadi saya kutip ya, ada di ayat di pasal 17, di pasal 18, di pasal 15, itu semua berbicara tentang sukacita. Saudara, yang terakhir ini di pasal 18 ayat 14 dia berkata begini. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Ya, lihat. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Saudara hari-hari ini menderita nggak? Selama tahun 2022 menderita nggak kita? Oh iya, kita lalui penderitaan. Malah apalagi menderita sekali. Ya, mungkin kita alami penderitaan yang hebat. Bahkan mungkin saat malam ini kita juga mengalami penderitaan. Penderitaan itu bisa berbicara tentang kesulitan. Penderitaan itu bisa berbicara tentang apa? Hal-hal yang tidak baik dalam hidup. Tapi saudara, firman Tuhan berkata, orang yang bersemangat, ya, dapat menanggung penderitaan. Saudara, ini luar biasa. Ya, itulah sebabnya berkata bahwa kenapa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan? Karena dia tahu bagaimana kasih Tuhan luar biasa. Dia berkata bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat. Ya, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Saudara, kesanalah orang-orang berlari, kesanalah orang-orang berlari dan dia akan menjadi selamat. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, hari ini selama Tuhan masih memberikan kita kesempatan yang baik, ya, selama kita masih mungkin hidup di dalam dunia ini saudara, ya, kita tidak terlepas dari penderitaan, kita tidak terlepas dari dosa, kita tidak terlepas dari masalah. Selama kita ada dalam dunia ini, kita tidak terlepas di dalam segala sesuatu yang tidak baik. Tapi percayalah saudara, ya, hanya orang yang bersukacita yang bisa melewati semua, yang akan tampil sebagai pemenang. Ya, selama kita dalam dunia, kecuali kalau kita sudah lepas dari dunia ini, penderitaan hilang, ya, mati maksudnya. Tapi selama kita masih hidup dalam dunia ini, masih menginjakkan kaki, coba lihat kakinya masih nempel di lantai. Ya, jangan daripada nempel, ada yang nggak nempel di lantai lagi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, kita tidak akan luput dari penderitaan, kita tidak akan luput dari masalah. Tapi hanya orang yang bersukacita, yang memiliki semangat, ya, itulah yang akan dapat menanggung penderitaan.
Dia akan menjadi orang yang keluar sebagai pemenang, ya, karena dia tahu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa kita sebenarnya harus bersukacita? Karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Ya, itulah sebabnya pentingnya kita bersukacita. Ya, kalau mungkin saya begini, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kami bertanya, ini saya punya anak dua, ya. Saya bersukacita sekali. Ada anak saya bilang mungkin ada salah satu anak saya bilang, saya itu kalau sudah dekat dengan papi, rasanya semua bisa. Ya. Artinya begini, dia tahu kekuatan, dia tahu bagaimana orang tuanya mampu dan bisa. Demikian kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, tidak ada yang semuanya pasti. Ya. Bahkan dia bilang begini, sekalipun di dalam gelap, kalau saya sama dengan, kalau saya ada, saya asalkan saya pegang papi saja, saya tidak akan. Jadi saudaraku yang terkasih, itu manusia anak-anak buat kita, apalagi kita dengan Tuhan. Maka itu pemazmur berkata, Daud berkata, meskipun aku masuk, jatuh, melewati lembah kekelaman sekalipun, aku tidak takut bahaya, karena saya tahu saya punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita punya Tuhan yang kuat, kita punya Tuhan yang dahsyat. Oleh sebab itu di tahun 2023 berjalanlah bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, kita tinggalkan tahun 2022 ini. Kita mau bilang, Tuhan, saya mau tinggalkan tahun 2022. Saya tidak mau mengulangi kesalahan. Ya, saya tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Saya mau berubah. Saya mau masuk berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, karena Tuhan Yesus akan menjadi kekuatan kita, ya, penolong dan solusi bagi setiap kita. Haleluya. Puji Tuhan. Itu kebenaran firman Tuhan kita pada malam hari ini, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Mari, nanti saya minta Ibu Yati berdoa buat kita. Itu firman Tuhan.